Jangan lupa di-subscribe channel NKS Entertainment. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Karisoba dari 4C PGSD Universitas Mulia Kudus. Vlog kali ini vlog yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Musafiuddin Puryanto. Pada vlog pertama minggu lalu, kita mempelajari tentang konsep. Vlog yang kedua kita mengurai tujuan dan fungsi peran sumber dan media pembelajaran. Kali ini vlog yang ketiga yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Apa media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan dari sumber peserta didik secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan suatu proses belajar secara efisien dan efektif. Di sini ada 8 jenis media pembelajaran. Berbagai sudut pandangan untuk menggunakan jenis-jenis media pembelajaran menggolongkan media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Yang nomor 1 media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media visual diam, yang keempat media visual gerak. Media audio yang kelima media semi bergerak, yang keenam media visual semi bergerak, yang ketujuh media audio visual diam, yang kedelapan media audio visual bergerak. Ada 5 jenis karakteristik pembelajaran, yaitu 1 media proyeksi, 1. Transkrip atau UHP merupakan alat bantu pengajar tatap muka sejati sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa, yaitu A. Mengambil dari bahan cetak dan teknik tentu, B. Membuat sendiri secara manual. Yang kedua, film atau bingkai atau slide. Film adalah transparan, umumnya ukuran 35 cm yang diberi bingkai 2x2 inci dalam satu paket yang berisi beberapa film bangkai atau terpisah sama lain. Manfaat film bangkai hampir dengan transparan OHP yang berkualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Yang ketiga yaitu media visual. Media visual itu dibagi menjadi 4, yaitu media realita dan model, media grafis dan gambar atau foto, dan sketsa. Media realita adalah benda nyata. Benda yang tersebut tidak harus dihadiri di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebih dari media realita adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misalnya mempelajari keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi atau makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang kedua, model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda sesungguhnya. Menggunakan model mengatasi kendala tertentu, peredaran darah, sistem ekskri, dan saraf pada hewan. Yang ketiga, media grafis. Media visual menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian dengan mengilustrasi suatu fakta, konsep terlupakan pada dan melalui penjelasan verbal
Dan jenis-jenis media grafis adalah yaitu 1. Gambar atau foto yang paling digunakan untuk umum. Yang kelima, sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau daftar kasar melukis bagian pokok tanpa detail dengan sketsa yang menarik perhatian siswa, menghindar verbalis dan memperjelas pesan. Yang keempat, media audio. Media audio terdiri dari radio, kaset audio, dan lain-lain. Radio merupakan pelengkap elektronik yang dapat digunakan untuk mendengar berita bagus dan aktual. Aktual mengetahui bahwa kejadian, peristiwa-peristiwa, dan baru masalah-masalah kehidupan. Radio dapat digunakan sebagai pembelajaran yang cukup efektif. Yang keempat, kaset audio. Yang dibahas di sini khusus kaset audio yang sering digunakan untuk sekolah. Keuntungannya adalah media yang ekonomis karena biaya pengadaan dan perawatan murah. Yang terakhir adalah media audio visual. Terdiri dari dua, yaitu media video dan media komputer. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual selain film yang banyak dikembangkan seperti keperluan pembelajaran. Biasanya dikemas bentuk VCD atau DVD. Media komputer memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menarik teks, gerak, suara, gambar, komputer dapat digunakan secara efektif. Hanya serahkan bahkan komputer disambung dengan internet dapat memberikan keluasan belajar menembus ruang dan serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Sekian dari vlog ketiga. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.